Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat guys, ada yang request sepeda poli. Sepeda poli itu apa ya? Banyak mungkin kita yang nggak tahu karena ini langka sekali di Indonesia. Kalau gue bilang ini cuma satu, takutnya ada lagi. Tapi yang pasti sengaja cari ini sangatlah sulit. Tapi dari request itu kita berdoa dan alhamdulillah Allah kasih. Ada dokter Yoyo yang punya sepeda ini. Luar biasa dokter, terima kasih sudah hadir di sini. Setelah sesi podcast kita bikin bike check. Kan nggak lengkap kalau sudah datang sepeda yang langka seperti ini kita nggak bike check. Jadi edukasi kepada banyak sobat gue di seluruh Indonesia. Apa sih sepeda poli itu? Kita akan kupas bersama dokter Yoyo. Ya. Ini dulu beli sepeda ini gimana ceritanya? Frame set atau gimana dok? Saya beli frame set. Oke, sebelum saya mau bike check tentang part-partnya, saya mau tanya sejarahnya dulu. Ini beli sepeda ini atau sepeda ini buatan mana sih dok? Poli itu merek Finlandia, merek dari negara Finlandia. Finlandia, oke. Oh iya ada tulisannya Finland. Poli, bicycle. CO titik ID. Ya dok ya. Jadi dulu beli ini frame set. Ya. Frame set, oke. Sekarang saya mau tanya-tanya nih dokter, rakit ini pakai apa aja? Depannya kayaknya Descendant ya? Iya. Oke. Panjang berapa ini handlebar? Asli 800, saya pakai 740. 740 tambah grip ya? Tambah grip jadi 750 ya. Nyaman ya dok ya? Saya nyaman. Tinggi berapa dokter? 160. 160, oke. Terus pakai stemnya ini sama Sama Descendant ya. 40 garis miring 35 ya, sekitar 40 atau 35 stemnya. Terus brake setnya pakai SRAM RSC guide. Ya. Satu set. Oh ini beda Satu set rotornya. tapi ganti rotor. Oke, nanti kita turun ke bawah. Terus ini ada yang unik dan nggak pernah gue lihat. Ini headsetnya apa ini dok? Inten BC. Inten BC. Steve Master. Oh keren banget loh. Namanya Steve ya? Steve Master namanya. Pasti lebih Steve ya? Iya, rencananya gitu. Terus ini pakai Lyric RockShox. Travel berapa dok? 180. Travel 180. Oh gravity banget dokter. Terus kita bicara wheelset. Wheelset pakai DT Swiss. Ya. DT Swiss ini alloy apa? Alloy. Alloy dok ya? Ya. 29 ya roda ya dok ya? 29. Oke, 29 kali 250 untuk depan, pakai bannya Maxxis Minion DHF. Iya. Teman-teman, nanti kita tanya performanya menurut dokter Minion ini gimana. Terus pakai hub-nya DT Swiss 240 ya dok ya? Iya. Oke, terus nah ini rotornya nih, ini rotor yang unik nih. Tebel banget loh bro. Paling tebal yang ada di pasaran. Tebel banget ya? Paling ini tebal. merek apa ini dok? Inten BC juga. Inten BC Saya yang juga. buat. Oh, oke. Terus double piston, oke. Kita mundur. Gripnya pakai ergon. Keren. Ini sudah termasuk waktu beli. Frame set sudah masuk, ada Rear beberapa shock ya? pilihan, tapi saya pilih ini. Ada dua pilihan. Ada beberapa pilihan, air dan coil. Coil aja ada beberapa pilihan. Oke, ini pakai merek apa? Ini pakai EXT Extreme Racing Shocks. Travel? 180. Wow. 250 kali 75 ya kalau itunya apa namanya. Jadi sedikit lagi menyentuh full dia. Iya betul. Oke. Terus ini ada yang unik nih teman-teman nih. Apa ini bolong-bolong, ntar kita tanya sama dokter. Mundur ke mundur. Ini sekarang kita bicara dropper seat post pakai merek apa nih? Bike Yoke. Bike Yoke. Bike Yoke. Bike Yoke Yang Revive. Revive. Saddle 125. Ergon. Saddle pakai Ergon. 125. 125. Oke, terus group set. Nah, ini group set ini ada kawin silang nih. Campuran. Campuran. Jadi sprocket pakai SS1 Eagle ya? Eagle. Oke, terus cranknya pakai Descendant
Terus ini chainringnya pakai Chainringnya Wolf Tooth. Wolf Wolf Tooth, ya. Iya. Wolf Tooth, ya. Oke, 34 ya, Dok? 34. Oke, terus ini tadi udah dibilang perkawinan campur. RD-nya pakai S1 ya? Ini pakai ini nih. Apa? SRAM Universal Diril Hanger. Wow. Udah. Itu alasannya apa, Dok? Jadi tadinya dia bikin sendiri. Cuman kan barangkali ya saya nggak ngerti. Jalan pikiran dia tuh kalau universal kan kalau ada apa-apa dengan antingnya Lebih mudah. karena SRAM ada di mana-mana. Siap, sepakat. Dokter cerdas. Kalau nggak cerdas nggak jadi dokter. Bukan engineer yang cerdas, kita mah belinya aja. 240 apriliapnya sama ya dari DT Swiss, terus rotornya sama dari Intense Intense DC. DC 203 dan tebel banget, kayaknya mau main dimanapun ini nggak bakal takut nyeplos. Bannya belakang formulanya Minion DHF 29 kali 230, depan 235 ya? 25. 250. 50. Jadi oh iya memang harus begitu formulanya. Ntar kita tanya performanya menurut dokter kenapa harus pakai ban seperti ini. Oke, sekarang saya mau tanya harga dulu, Dok. Karena kita nggak pernah tahu ini sepeda ini. Aduh, Dok, ini beli frame set berapa dulu, Dok? Beli frame set dengan coil shock seperti ini itu 4.300 euro. Euro sekarang anggap aja 16.000 atau 16.500 ya? Iya. Hah? Yang bener, Dok? Mahal loh, Bro. Berapa? 70 jutaan ya? Perasaan gue beli itu udah mahal banget. Kenapa apa aja, Dokter? Tapi mungkin kurs waktu itu kan Tapi enggak gini, Dok. sampai segitu. Enggak, kita bicaranya gini. Iya. Ini kan mainstream ini, nggak ada lagi nih. Ya, anti mainstream. Iya, jadi anti mainstream, sesuatu yang dokter pakai, nggak orang pakai kan jadi sesuatu hal yang siapa sih yang pakai poli itu? Ya dokter ya udah satu doang gitu kan. Oke, 4.300 euro. Terus stang stem 3.500.000 Dok ya? Kira-kira, karena itu Oke. satu paket ya. Satu paket. Tapi standar lah. Terus bracketnya berapa? Sekitar 6.500.000 Ya, RSC. Ya. Oke. Tapi sudah dapat rotor. Nah, ini rotornya diganti nih. Rotor ganti. Rotornya sendiri berapa, Dok? Kira-kira 1.000 berapa ya? 3-4 juta deh kalau di kurs. Satu atau dua? Dua. 3 atau 4 juta. Saya beli 800.000 satu mahal, Bro. Jadi teman-teman kalau kalian mau yang kayak gini, ya nanti tanya sama dokter. Nanti dokter jawab kok di komen-komen. Ya kan. Terus ini kita nggak usah tanya ini karena maunya sendiri nih atau Iya, memang betul. bawaan? Enggak, ini Maunya mau sendiri. Oke, siap. Terus forok pakai lirik harga berapa ini, dokter dulu? Standar tuh 13 ya, 13. Oke, sekitar 13 jutaan. Terus wheel set sama ya satu set berapa wheel set dulu, Dok? Aduh, itu satu soalnya lepasan. Oh, dari yang lama. Iya. Oke, siap. Jadi dokter ada sepeda lama dipasang di sini Iya. untuk wheel setnya. Jadi pindah doang. Pindah doang. Ntar bocorannya kita pengen tahu belinya dulu berapa, ntar kita tulis di deskripsi. Siap. Siap. Terus, nah ini ngitungnya dulu dokter belinya gimana nih? Apakah memang satu paket copotan begini dibeli berapa duit gitu? Ya, copotan. Ya kira-kira kalau di total jumlah semuanya tuh sekitar 15 ya. 15 juta ya? Ya. Pakai udah formulanya udah TOP BGT ini. Nah, Ini anjuran dari engineer-nya. dari engineer-nya. Kenapa belang gitu ya? Kenapa dipakai XO bukan XX1 misalnya untuk RD itu dia yang ini memang dia rekomend gitu. Ada beberapa atlet yang bilang sama saya sih gitu. Ya. Lebih baik pakainya SO1 gitu. Ya. Bukan mengatakan yang SS1 itu kurang, Ya, tapi mungkin kalau untuk lebih ke bandelannya XO1 itu Kelihatannya RD-nya begitu memang ya seperti itu sih, Dok, lebih kurang kayak XT gitu kan katanya kan bandel banget itu. Untuk wheelset sama pindahan dari yang lama nanti kita hitung sendiri. Terus ban, ini bannya dulu beli berapa, Dok? Ban itu berapa ya? Masih di 500 atau 600-an Udah waktu itu? 600-an. Udah 600-an ya. 600-an. Oke, terus
Pedalnya ini pakai DX ya? DX ini wah, ini peninggalan yang lama-lama. Bersejarah ya. Ya, kursnya sekitar 800 ribuan. Kira-kira gitu. Udah jarang soalnya yang 24 ya. Baik Yoki. Nah, ini kan kita tahu ya, kalau gua sih bukan kita ya. Paling Reverb. Nah, terus Fox yang Kasima itu. Iya, betul. Dropper seat Iya, kan. iya. Serbinya kan banyak lagi yang di bawah-bawahnya Iya. gitu, dan menurut saya itu udah paling mahal. Nah, sekarang saya mau tanya nih, teman-temannya soalnya mahal-mahal nih. Jangan-jangan ini mahal juga nih. Baik Yok itu berapa dok? Dropper seat postnya Dok? 600 euro lah kira-kira ya. 600 euro, 600 euro ya 6 kali 15 berapa? 6 kali 15. Hampir 9 ya. Hah? Yang benar? Iya benar ya, sekitar itu ya. Ya aku nggak mau ngitung. Tadinya gue mau ngitung bro. Ternyata udah dihitung gitu. Ya lebih kurang seperti itu. Ya. Jadi bukan sebuah kepameran, tapi teman-teman kalau mau beli apa segala macam jadi tahu. Kita bikin konten selengkap mungkin tanpa niat untuk istilah pamer-pamer. Ya dok, kita setuju dulu ya dok. Setuju. Ya? Oke. Terus saya mau bicara performa di sini dokter. Ini sepeda size apa dok? Ini S. Size S. Small. Tapi kok panjang banget ya dok ya? Jadi Konsep geometri. saya membeli konsep. Membeli sebuah konsep. Ya. Oke. Terus dia gimana di track itu dok? Yang pernah dokter jalani pakai sepeda ini yang paling tricky tapi enak itu di mana dok? Jadi karena panjang ya, Iya. karena panjang saya merasa mungkin lebih jadi mungkin lebih stabil ya. Jadi saya merasa lebih aman gitu. PD-nya tinggi. Lebih pede, betul. Terus lompat-lompat ini diambil. Lompat terus turunan-turunan yang steep itu saya masih berani lah Aman. gitu. Saya merasa aman gitu. Jadi kalau kayak gambaran yang mungkin teman-teman di wilayah sini yang lebih tahu gitu ya, untuk daerah kayak Pinang, DH itu kan termasuk tricky itu. Itu aman banget di situ. Paling tidak saya merasa aman. Ya, dan aman. Dan alhamdulillah aman. Jadi artinya misalnya contoh drop batu lah gitu ya. Saya termasuk bukan orang yang suka ambil drop gitu ya. Tapi pada saat saya lihat drop batu itu dengan ini di atas ini saya lihat dari atas kokpit itu saya lihat kayaknya bisa nih. Ada perasaan yakin gitu. Saya tinggal nanya tekniknya, memastikan teknik pengambilannya sama bagaimana cara mengambilnya, speednya berapa gitu-gitu. Terus bahkan sama si Marcel bisa dilepas ya. Maksudnya setelah dia ikut, saya ikutin speednya kira-kira. Ya, dan alhamdulillah saya buktikan gitu bahwa ternyata ya memang betul. Jadi posisi yang cukup stabil. Jadi waktu turun juga saya nggak merasa apa ya. Bagaimana cara mengendalikannya waktu mendarat? Kita kan masalah bukan terbang, yang mendaratnya gimana cara mendaratnya? Betul. Dan ini aman banget. Alhamdulillah itu saya merasa dengan geometri ini ya. Iya. Itu aman. Jadi dokter ini membeli sepeda ini membeli sebuah konsep yang kalau kita lihat pada umumnya size S itu kan pendek. Ya. Ya. Terus saya mau nanya lagi nih dok. Ini kan biasanya kan ke belakang gini atau enggak nggak tegak. Ini kan lebih cenderung ke depan nih. Iya. Ini ada maksud dan tujuannya supaya apa nih dok? Nah ini lucu. Jadi kalau saya baca filosofinya si engineer-nya gitu ya, dia bikin long, dia bikin slack. Iya. Tapi semua itu berdasarkan kebutuhan akan sepeda enduro. Iya. Artinya kan pedaling, akan banyak pedaling. Jadi bagaimana dia mengakali itu? Sebetulnya bukan mengakali, saya nggak ngerti ya. Tapi dia menjelaskan bahwa dengan ini di sudutnya dikedepankan itu posisi goes itu menjadi lebih natural dibanding kalau kita di belakang. Betul dok. Kan kalau kayak kita main, apalagi rada nanjak gitu kan, pasti kita badan cenderung ke depan. Betul. Gitu. Kalau ini memang sudah di depan. Begitu. Jadi kita tidak terlalu perlu. Itu yang saya rasakan. Jadi memang sudah dikonsep. Betul. Dan dokter beli konsep. Iya. Dan jadi dapat konsep. dengan begini juga itu membuat walaupun panjang, saya merasa nggak panjang. Iya. Betul. Nah, body position, attack position. Saya mau tanya nih. Ya. Kan kalau panjang otomatis kan tangannya bisa begini gitu. Betul. Katakanlah kalau size S dengan misalkan Polygon atau Santa Cruz atau Yeti atau apa, kan kita mungkin masih ada attack posisinya bagus. Kalau ini gimana dok? Sebetulnya attack position yang saya lakukan itu sebenarnya relatif sama ya. Saya merasa sama, tidak banyak berubah. Dan bahkan saya merasa lebih aman kalau misalnya saya merasa dalam satu obstacle yang kita mungkin salah ya, harusnya nggak begini. Itu kita masih berada di tengah karena panjangnya. Itu yang saya rasakan ya. Jadi posisi apapun tuh aman.
relatif aman gitu. Apalagi kalau kita melakukan attack position dengan benar gitu. Pole, Ya. Finland. Jadi teman-teman yang kemarin ada request bike check sepeda pole itu PR banget sebetulnya. Nggak yakin sih, tapi ya saat kita berdoa di situ muncul keyakinan dan pada saat kemudahan datang, ya sepeda ini bisa hadir di sini di studio NMTV. Dokter dari Depok ya dok? Dari Depok. Dari Depok ke Cipondo di studio NMTV. Cipondo itu Tangerang, lumayan jauh. Ya dok ya. Jadi iringan langkahnya adalah kemudahan semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dokter, Ya. saya berterima kasih banyak. Ini, saya lupa dok. Ini bolong-bolong ini sebetulnya apa ini? Ini penting banget nih. Aku hampir aja closing ini. Nah ini harus dijelaskan ini dok. Ya, ini sebenarnya bagian dari linkage-nya dia. Boleh saya cerita dikit nggak? Harus diceritakan. Tapi saya nggak ada kaitan sama ini, tapi sebenarnya konsepnya menarik ya. Jadi linkage ini dia bikin seperti ini. Jadi sebetulnya apa namanya nih, rear shocknya itu lebih ke belakang, padomnya, konsep pull itu. Ternyata banyak yang mengeluh kalau di belakang sering lebih cepat kotor. Nah, jadi dia bilang untuk menjawab keluhan orang-orang Inggris itu dia bilang ya, dia masukkan ke dalam frame. Gitu. Nah, dengan demikian dia merubah sedikit linkage-nya, sehingga cuman kan masalahnya pull yang sebelum ini itu bisa di folding, bisa dilipat ke depan. Jadi kita lepas satu ininya, kemudian ini bisa. Tapi dengan ini dimajukan ke depan nggak bisa lagi. Nah, cuman dia membuat jadi 2 keping. Nah, supaya ini keping ini tetap stiff, maka dia buat linkage yang besar diameternya. Jadi kalau Yeti punya Sweet Infinity, kalau Santa Cruz dia punya VPP. Ya. Ya ini punya linkage yang bolong seperti ini. Jadi masing-masing pabrikan, brand itu pasti punya teknologi yang hanya mereka sendiri bisa buat dan mereka sendiri akui bahwa dia produk terbaik dari produk mereka sendiri. Dan ini asli anti mainstream. Sekali lagi gue nggak bilang ini satu-satunya, tapi insya Allah ya jarang sekali. Ada satu lagi uniknya. Apa tuh? Kenapa dia taruh rear shock di sini? Kenapa dok? Nggak di sini. Ya. Jadi dia bilang kenapa harus di sini? Kalau di sini saya nggak bisa naruh botol. Kalau saya di sini, saya bisa naruh 2 botol di sini. Oh, secara main di gunung kan kita bahkan dia kasih lagi satu lagi di bawah. Masih bisa juga. Jadi dia bisa bawa 3 botol atau 2 botol dengan satu peralatan tools gitu ya. Jadi kita nggak perlu gimbal-gimbal di sini. Gitu. Ini saya pasang satu karena cukup diprotes sama mekanik. Jelek banget pak. Tapi kalau kita lagi balap mah ya penting nggak penting sih. Artinya pada saat kita dan saya bisa jualan kan, mau ini nggak? Yang kurang air saya jual. Dokter keren banget. Thank you. Teman-teman sobat gitu. gue semua, jadi sampai di sini perjumpaan kita dengan bike check sepeda pole buatan Finland. Dokter Yoyo yang hadir pada saat ini, alhamdulillah terima kasih, kita doakan semoga beliau tetap sehat selalu, sukses selalu dan main sepedanya makin kencang, makin sempit. Gua nggak ada apa-apanya, ngambil drop aja tinggi-tinggi banget. Sekali lagi thank you dokter ya. Oke sobat gue, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.